Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang punya binatang peliharaan sama dengan sehat mental. Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ini hanya berlaku pada yang suka hewan ya. Jadi nggak semua orang tuh suka hewan. Bagaimana caranya tahu dia suka hewan apa enggak? Salah satu cara yang paling mudah adalah dia memiliki kecerdasan naturalistik, yaitu kecerdasan di mana dia senang dengan hubungan dengan alam, bermain dengan alam, kemudian dia senang, otomatis dia begitu senang dengan hewan, maka yang lebih dekat adalah tumbuhan, alam itu menjadi kesukaannya. Salah satunya adalah melihat kecerdasannya dia terhadap naturalistik. Bisa dicek di kecerdasan majemuk yang ada tesnya kok. Anda bisa cek itu, yang mengeluarkan teorinya Malcolm Gladwell. Oke, jadi ini berlaku pada yang suka hewan ya. Kemudian hormon serotonin, hormon kebahagiaan itu bisa naik apabila bermain dengan binatang kesayangan. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Pada saat hormon bahagia ini naik, maka energi untuk melakukan hal lainnya itu terbantu, terdorong. Misalnya, saya suka dengan kucing. Kemudian hari ini saya sedang ada tugas yang berat, saya harus lembur bekerja atau tugas pekerjaan. Kemudian kucing saya itu datang, atau saya sengaja bermain dengan kucing pada saat saya jenuh. Udah deh jenuh, baru 1 jam kerja jenuh, main sama kucing, tiba-tiba happy, balik lagi ke kerjaan. Itu ada mood, ada energi ekstra, bahkan nggak jarang ada kreativitas baru. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Paham ya? Kadang ada orang yang, apakah ini sama? Beberapa pernah tanya, apakah ini sama efeknya pada orang yang suka ngambil break pada saat dia mengerjakan, misalnya sekedar minum teh, kopi. Ya kalau suka teh, kopi nggak apa-apa. Atau beberapa ada yang tanya, Pak kalau break itu orang merokok gitu bagaimana? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi di sini sudah ketahuan jelas bahwa saya senang sama kucing, saya punya kucing kesayangan, melihatnya bermain, membelainya, itu membuat saya bahagia, dan saya kerja lagi bisa. Ini bisa dibuat di aspek manapun ya, misalnya dalam hal belajar, dalam hal sedang jenuh terhadap mungkin ada case yang sedang panjang dia lalui, misalnya mengerjakan pekerjaan sangat panjang, atau mungkin ada hal yang membebani kehidupannya, misalnya dia baru putus cinta misalnya. Itu kan membebani dalam waktu yang mungkin tidak singkat. Nah, ini bisa membantu juga. Oke, berikutnya bantu menambah tujuan hidup karena perlu merawat binatang tersayang. Kadang-kadang orang sudah punya tujuan hidup, karir sudah bagus, tapi kadang-kadang ada sedikit masalah dalam kehidupannya sehingga masalahnya itu mendapatkan perhatian besar, sehingga dia lupa dengan tujuan hidupnya. Nah, binatang bisa membantu untuk mengalihkan dia untuk perhatian sama masalah kehidupannya yang membuat dia sedih, sehingga masalah kesehatan mentalnya jadi begitu serius. Karena perlu merawat binatang tersayang, misalnya dia perlu mandi loh, dia butuh vitamin, atau dia butuh macam-macam, diajak jalan kali. Oke, berikutnya hari-hari semakin jelas karena sudah ada kegiatan pasti, ada rutinitas dan struktur hidup harian. Ini sama seperti chapter sebelumnya, part sebelumnya, di mana hari-harinya sudah semakin jelas. Oh, besok saya bangun pagi, saya harus bangun pagi. Kenapa? Karena harus nganter ini binatang saya, peliharaan saya, kesayangan saya jalan. Atau 2 hari sekali saya mesti mandikan dia, ngasih makan dia, menyiapkan makan tertentu. Berikutnya, membantu merasakan unconditional love. Jadi binatang itu bisa memberikan cinta yang tidak bersyarat. Walaupun kita bersalah, kita mungkin sekali nggak care, 2 kali nggak care, kita tiba-tiba lagi pergi aja keluar kota 2 hari, balik-balik dia masih tetap mau sama kita. Walaupun tugas memberikan makanan kita serahkan kepada orang lain, dia tetap seperti seakan-akan aku kangen sama kamu, dan tetap mau main.
Kemudian tidak merasa sendiri, kita tidak merasa sendiri. Seakan-akan kita punya teman, dan memang ada temannya sih, bisa dipeluk, dibelai. Berikutnya, memberikan koneksi jika kita terlalu capek keluar. Maksudnya koneksi itu apa? Kita butuh bertemu, berelasi, mungkin melihat orang, tapi fungsinya ini bisa digantikan dalam hal koneksi ya, bukan komunikasi, koneksi. Terkadang memang ada beberapa orang yang cerita sama saya kalau capek Pak ngomongin sama kucing saya. Tapi ini saya akan mengatakan koneksi jika kita terlalu capek keluar, atau kita terlalu capek, aduh aku pinginnya di rumah aja. Ya udah, kita bonding, kita punya koneksi sama pemeliharaan kita. Oke? Ini adalah 7 hal keuntungan jika Anda mempunyai binatang peliharaan, dengan syarat Anda memang suka dengan binatang peliharaan. Semoga ini bermanfaat. Jika Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang emotional code for healing yang dalam waktu dekat akan saya adakan, Anda bisa cari infonya melalui klik link admin yang sudah disediakan, dan kami akan memberikan video serta informasi lengkap materi yang Anda akan dapatkan selama kurang lebih 10 hari. Terima kasih, sampai bertemu di video lainnya.